kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah berkenan mengikuti acara pada hari ini tentang budaya positif di SD Negeri 2 Gerobak. Yang kedua, mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semua yang hari ini seharusnya Bapak Ibu sedang melaksanakan tugas yang lain, tapi hari ini pada jam ini Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan. Sekali lagi saya mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas pada program guru penggerak, yaitu modul 1.4, harus melakukan penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang kami pelajari pada program guru penggerak. Untuk itu saya pada hari ini mengumpulkan Bapak dan Ibu semua, kita saling sharing. Saya tidak akan menggurui, saya bukan berarti sudah melakukannya, tapi kita saling sharing bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah kita. Bapak dan Ibu, budaya positif harus kita kembangkan. Kenapa harus kita kembangkan di sekolah kita? Karena budaya positif itu nanti yang akan membentuk karakter putra dan putri kita. Murid-murid kita karakternya akan terbentuk dengan adanya budaya positif yang kita lakukan sehari-hari, seperti itu. Jadi budaya positif itu nilai-nilai atau keyakinan yang baik yang berkembang di sekolah sehingga bisa membentuk karakter murid maupun guru. Jadi budaya positif yang kita lakukan di sekolah nanti tujuannya tidak hanya murid tetapi guru juga, seperti itu. Untuk menciptakan sebuah budaya positif, ada beberapa materi inti yang akan kita pelajari, yang akan kita saling sharing di sini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, fungsi kontrol. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Sebelum kita melanjutkan, di sini kita melakukan sebuah permainan. Cobalah buka. Pak Eko bisa dengan Pak Bas, Bu Ayu dengan bisa Bu Budi, Bu Awi dengan Bu Irma, Putri dengan Bu Feni, seperti itu. Cobalah buka. Yang pertama yang harus kalian lakukan, Bapak Ibu lakukan, jadi di kepala tangan itu kalian bayangkan bahwa di kepala tangan itu ada sesuatu yang berharga. Sesuatu yang paling berharga menurut panjenengan itu apa? Bu Ayu sama Putri, nanti Bapak sama Eko. Yang tugas yang pertama itu mengepalkan tangan sekuat tenaga. Nah, tugas teman yang satunya itu coba teman tersebut coba dibuka, seperti itu. Jadi ini sebuah mau dihargai boleh, mau di ini apa boleh, mau di rayu boleh. Yang penting mau membuka tangan, kepala tangan. Bisa Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu lakukan, coba. Biar temannya mau membuka. Gitu. Mau dirayu boleh. Asalkan dengan perbuatan boleh, dengan bentuk apapun boleh. Yang penting mau membuka. Nah, yang mengepalkan tangan itu ini sesuatu yang berharga bagi panjenengan. Ada berharga. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, gantian coba. Gantian, bertukar peran seperti itu. Bertukar peran. Gini uang taruhan boleh. Mau dipilih, mau dicaci boleh. Diancam boleh, bebas. Asalkan mau. Sudah Bapak Ibu? Pertanyaannya sekarang,
Membuka kepalan tangan. Ada yang tadi membuka kepalan tangannya? Kenapa mau membuka kepalan tangan? Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ada yang masih membuka kepalan tangannya tidak mau membuka? Ada? Ada, tapi tidak ada yang membuka. Kemudian yang berikutnya, siapa yang memegang kendali dari permainan tadi Bapak Ibu? Diri sendiri. Ya betul Bapak Ibu. Jadi kita itu punya kendali terhadap diri kita sendiri. Mau ancaman, mau apapun itu, yang pegang kendali tetap kita. Kita mau membuka karena kasihan, tetap kita yang mengendalikan. Coba kita tidak mau membuka. Dengan sekuat apapun, teman tidak bisa mengawi kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu sesuai dengan teori kontrol Bapak Ibu dari Dr. William Glasser. Beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi buntu bisa mengontrol murid. Sekarang itu banyak guru, saya mungkin banyak berilusi bahwa saya itu bisa mengontrol murid. Ternyata tidak. Murid mau melakukan apapun itu, dia tenang, dia itu tergantung murid itu sendiri. Seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pujian apa yang positif itu efektif, ternyata tidak juga. Itu miskonsepsi yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga sebuah miskonsepsi. Kemudian ilusi yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini selama ini saya mungkin banyak ketika dengan anak-anak kecil itu saya sering memaksakan kehendak saya kadang-kadang. Itu mereka nurut, mereka mengikuti perintah kita. Itu bukan kita yang mengendalikan, memang dia mau ikut saja. Coba dia tetap tidak ikut, akhirnya kan kita yang marah sendiri. Itu hanya miskonsepsi, ilusi saja. Kita berangan-angan, saya bisa mengontrol anak, tidak bisa. Sama ketika saya di sekolah dengan murid-murid itu, saya tidak bisa mengontrol mereka. Mereka itu berjalan sesuai kemauan sendiri, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol? Untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap semua kebutuhan sama, semua orang sama. Di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Saya berbeda dengan Eko, sama-sama laki-laki, kebutuhan saya dengan Eko itu berbeda. Kebutuhan saya dengan Abbas juga berbeda. Seperti itu. Semua orang melihat hal yang sama di stimulus respon. Kemudian di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya melihat Pak Eko dari sudut pandang saya. Orang lain melihat Pak Eko dari sudut pandang orang lain. Itu berbeda. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Semuanya harus sama. Di teori kontrol, kita berusaha memahami orang lain tentang dunia itu ternyata beda. Seperti itu. Tidak bisa disamakan. Seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan di stimulus respon. Sesuatu yang buruk itu suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apapun yang kita lakukan, baik bagus, buruk, positif, negatif, itu pasti ada tujuannya. Nanti kita akan sampai ke situ. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya saya sendiri yang punya kontrol terhadap diri saya. Monggo.
Mana itu dan model itu. Di stimulus respon, semua bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa. Seperti tadi peran kita tadi mengembangkan tadi. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita ada kolaborasi, tadi hubungannya dengan ini kita semuanya memiliki tujuan, kita ada kolaborasi, kerjasama. Di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Tapi di teori kontrol, model berpikir kita itu menang dan menang. Jadi seperti itu. Itu mengubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan ke disiplin. Sudah pernah dengar kata disiplin Bapak Ibu? Sudah ya? Sering? Sering. Oke. Pertanyaannya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu setelah mendengar kata disiplin? Ada yang bisa berikan masukan? Tempat waktu. Oh, tepat waktu. Oke. Terus siapa lagi? Wah, anak harus melaksanakan aturan. Oke. Terus apa lagi? Sudah dua. Ada lagi? Ya. Itu memang betul Bapak Ibu. Jadi kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu tata tertib, harus teratur, harus patuh pada peraturan seperti itu. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Ketika tidak disiplin nanti akan dihukum. Dan seperti itu. Itu sering saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah. Oke. Padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman, tidak harus dengan hukuman. Justru alternatif terakhir hukuman itu malah kalau bagusnya tidak usah menggunakan hukuman, biar disiplin itu. Ini disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya. Jadi orang yang disiplin dia itu akan menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri. Saya mau rajin, disiplin belajar, tergantung saya, seperti itu. Tidak ada hukuman, tidak dihukum, tidak apa-apa. Yang penting saya belajar. Saya melakukan ini seperti itu. Itu namanya disiplin positif. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri kita, memilih tindakan kita yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai itu nanti apa saja. Dengan kata lain, disiplin diri itu berarti kita merasa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, mengapa kita melakukan hal tersebut. Seperti itu. Itu namanya disiplin diri. Menurut Ki Hajar Dewantoro dan Diana Gosen, seorang pakar pendidikan sama mengartikan disiplin itu sebagai kontrol diri. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ada di dunia pendidikan itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sering mendengar nih Bapak Ibu, pasti sudah hafal semua. Profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama, beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, berkebinaan global. Bergotong royong. 6, kreatif. Profil pelajar Pancasila ini harapannya nanti saya Bapak Ibu itu tujuannya ini, nilai-nilai ini nilai-nilai yang sudah disepakati. Sekarang pertanyaannya untuk saya terutama Bapak Ibu, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan sebagai karyawan
karyawan terbaik karena sering tepat waktu. Apakah Anda datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Mengapa Anda melakukan hal itu? Kalau Bu Feni bagaimana? Datang tepat waktu karena itu memang sudah tanggung jawab kita sebagai guru. Oke, datang tepat waktu karena sudah menjadi tanggung jawab guru. Kita. Kalau Pak Eko bagaimana Pak Eko? Tetap datang tepat waktu, Pak. Tetap datang tepat. Kenapa Eko melakukan seperti itu? Kita sudah berani terjun ke dunia kita, maka kita tanggung jawabkan. Wah, ini kan dekat. Yang lain mungkin sama. Bapak Ibu, saya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri kita sendiri. Kalau bertanggung jawab tadi sudah. Nah, kita menghargai tugas kita seperti itu. Tadi disampaikan Pak Eko. Memang itu tugas kita. Sebagai teladan bagi murid-murid Anda, sebagai teladan, kan berat. Kita harus menjadi contoh, menjadi teladan. Serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda dengan menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri Anda sendiri. Jadi karena memang itu tanggung jawab kita, tadi betul disampaikan Bu Feni, Pak Eko, kita harus bertanggung jawab terhadap tugas kita. Kita melakukan itu karena kita memang itu tugas kita mendidik anak, kita menuntut anak supaya lebih baik lagi, seperti itu. Hebat-hebat Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini? Nilai-nilai apa saja yang saat ini kita rasakan penting di sekolah kita, di negeri 2 Galuh, pada murid-murid Anda di kelas maupun di sekolah? Kira-kira apa Bapak Ibu yang kita butuhkan? Nilai-nilai apa? Apa tanggung jawabnya yang paling utama? Apa tadi disiplinnya? Atau apa? Yang paling sekarang kita butuhkan apa Bapak Ibu? Disiplin. Kenapa? Karena disiplin menyangkut beberapa, ada tanggung jawab, ada jujur, ada yang Oh, cakupannya luas. Oh iya, oke, baik Bu. Disiplin. Karena memang cakupannya luas. Ada lagi yang lain? Akhlak. Kenapa harus berakhlak? Ya, meskipun anak-anak cerdas tidak berakhlak kan sama saja. Oh gitu. Itu yang harus kita tanamkan kepada seorang guru, maksudnya untuk menjadi tuntunan untuk murid-muridnya. Itu yang pertama akhlak. Ya, akhlak. Oke. Baik. Akhlak. Ada disiplin, kemudian akhlak. Kalau menurut Pak Eko apa Pak Eko? Yang pertama dibutuhkan Pak Eko? Akhlak. Oke. Yang lain? Selain dua tadi, ada yang lain? Sama? Oke. Baik. Itu mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkan itu. Nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebaikan yang ada di diri kita. Semua orang itu memiliki nilai-nilai kebajikan. Sejelek apapun pasti punya nilai kebajikan. Makanya di sini kita tidak boleh meremehkan, kita tidak boleh menyalahkan anak yang salah, itu pasti punya alasan mengapa dia seperti itu. Nanti kita sampai di sini. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Dian Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini motivasi yang tentang perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang itu ketika melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Saya berangkat kasih, saya berangkat pagi biar tidak dihukum. Saya berangkat pagi biar tidak dipanggil. Jadi, itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, saya melakukan hal ini
supaya disanjung, supaya dipilih baik, supaya diapa. Itu ada juga orang seperti itu. Oh, supaya diberi bayaran, supaya diberi sesuatu. Yang memotivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu pasti sudah melakukannya karena tadi sesuai dengan jawaban yang pertama tadi, Bapak Ibu melakukan sesuatu itu karena ingin menjadi diri kita sendiri, menghargai kita sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Pertanyaan lagi, dari ketiga motivasi di atas, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Mengapa? Seperti itu. Bapak Ibu, motivasi mana? Murid-murid Anda. Karena mungkin nanti beda-beda, kelas satu beda. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ada yang kedua, motivasi yang kedua, menurut pengamatan panjenengan Bapak Ibu. Ada yang seperti ini, yang motivasi yang ketiga. Ada nih, ada juga. Tapi mungkin dia pemalu, dia tidak menyampaikan. Biasanya datar-datar saja, ternyata dia mau punya motivasi dari dalam. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Tahu sholat itu hukum, bisa langsung lari, pulang sekarang. Itu hukuman. Murid tidak tahu kalau itu akan dihukum. Berangkat tahu-tahu tidak pakai seragam. Murid tidak tahu, tidak pakai seragam, tahu langsung hukum, langsung lari. Dia tidak akan tahu. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, murid sudah tahu, sudah disepakati. Guru dan murid itu sudah sepakat. Apa? Peraturannya apa? Kemudian kesepakatan kelasnya apa? Nanti ketika tidak melakukan apa yang akan terjadi. Murid sudah tahu. Ketika murid tidak tahu, itu masuknya hukuman. Tapi ketika murid sudah tahu konsekuensi apa yang akan diterima, itu masuk ke konsekuensi. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini yang membuat kemarin saya itu terkaget. Saya kaget Bapak Ibu. Betul. Karena selama ini saya menganggap bahwa penghargaan itu nanti akan berdampak baik. Ternyata tidak. Menurut ahli-ahli itu penghargaan itu sama dengan hukuman, cuma lebih halus mungkin gitu. Karena mereka tidak ada motivasi yang lain kecuali hadiah tersebut. Karena nanti kalau juara nanti kita kan kita nanti juara seperti ini, dia motivasinya hanya itu. Dia tidak punya motivasi diri di dalam diri, memang mau ingin lebih baik lagi. Hanya fokusnya ke penghargaan seperti itu. Ini penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum itu. Pengaruh jangka pendek, punya pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendek itu luar biasa. Motivasi karena mau lomba mungkin gitu kan. Nanti kalau menang dapat ini karena kan biasa jangka pendek. Tapi setelah lomba, apa anak tersebut masih melakukan hal yang sama? Ternyata begitu selesai lomba, anak tersebut tidak melakukan seperti sebelum lomba. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, terus penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan penghargaan itu menghukum. Apakah Bapak Ibu pernah memikirkan bagaimana perasaan anak yang tidak mendapatkan ranking, Bapak Ibu? Kalau saya belum. Karena memang aturannya harus sekarang ya ranking saja. Ternyata anak yang tidak mendapatkan ranking itu nanti bisa bermusuhan dengan yang dapat ranking, bisa tambah malas, bisa menghukum. Ternyata tidak dapat ranking, sudah belajar ternyata tidak dapat ranking. Itu penghargaan ranking itu, tapi berdampak kurang baik terhadap perkembangan putra putri kita, siswa kita. Ini Bapak Ibu, ini restitusi. Ini Bapak Ibu sering dengar karena kemarin saya lihat Bapak Ibu sibuk bermain dengan PMM segitiga restitusi. Restitusi itu
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Jadi restitusi itu tujuannya agar anak yang melakukan kesalahan itu bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Guru itu hanya menuntut menemukan solusinya apa. Nanti kita bisa lihat videonya. Ini yang kemarin saya praktikkan bukan ini. Ciri-ciri restitusi. Mengapa harus restitusi? Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi siswa memilih sendiri. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang tadi saya sampaikan bahwa semua tindakan kita itu memiliki alasan. Restitusi seperti itu. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Kita tidak menghukum, tidak menjadi anak itu salah. Anak tersebut yang mencari solusi, kita hanya menuntunnya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini yang tadi tujuan dari restitusi itu supaya anak bisa kembali ke kelompoknya. Nah, untuk melakukan restitusi tersebut kita melakukan 3 langkah Bapak Ibu yang biasa kita kenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sekarang, menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas, guru itu membimbing siswa bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang sudah pernah melakukan kesalahan, jadi melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, itu hal yang wajar-wajar saja. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya sebagai guru pun sudah pernah melakukan kesalahan, tidak mungkin tidak. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kamu berhak merasa begitu. Nanti kita lihat contohnya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi contoh-contoh pertanyaan ataupun pernyataan yang disampaikan pada menstabilkan identitas. Ya, intinya bahwa semua orang sudah pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Sedangkan pada validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu, Ibu itu bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Contohnya ada anak gebrak meja atau nendang meja. Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalnya menendang kepalanya atau menonjok kepalanya. Kamu cukup banyak gebrak meja. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Sudah pernah dilakukan Bapak Ibu, anak salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu pada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Ini pada menanyakan keyakinan itu Bapak Ibu bisa menanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas ataupun keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal?
Pada saat itu, kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dibuka fitnah? Ya banyak. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Cocok sebenarnya. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Rencananya situ. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menentang Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang belum sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tenang diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi. Nah mungkin kedepannya saya mungkin bisa melakukan seperti itu, Bapak Ibu juga bisa melakukan seperti itu. Pasti nanti putra-putri kita, murid-murid kita bisa berkembang, bisa tumbuh dengan lebih baik lagi. Yang berikutnya Bapak Ibu yaitu tentang keyakinan kelas. Tadi ketika di segitiga restitusi itu yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu bisa kita buat di kelas. Prosedurnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, semua siswa membuat kesepakatan kelas. Sudah nih Bapak Ibu, ada yang belum, ada yang sudah. Mudah-mudahan besok membuat kesepakatan kelas. Anak membuat kesepakatan kelas di kelas mau seperti apa? Jangan ditentukan oleh guru. Nanti ketika ditentukan oleh guru, nanti murid tidak akan patuh. Tapi anak-anak silakan buat maunya seperti apa? Oh saling menghargai. Oh ketika dijelaskan guru memperhatikan. Dan anak buat seperti itu buat sendiri. Itu namanya kesepakatan kelas. Jangan dari guru, nanti kalau dari guru itu jadi peraturan kelas. Catat semua masukan siswa, semua mencatat. Kalau kemarin yang saya perhatikan, semua murid membuat satu kesepakatan. Tapi kan mungkin di antara dalam satu kelas itu ada yang sama, harus diperhatikan dan sebagainya. Nanti yang sama diambil salah satu karena sama, tapi yang lain tidak. Setelah dikumpulkan, kalau sekarang ada tas post-it gitu ya, tas post-it ada tas plano, tempel-tempelkan lebih mudah. Kalau tidak ya jangan saya tinggal tulis satu-satu gitu kan, seperti itu. Kemudian kan tidak menutup kemungkinan ada anak yang menulis dengan kalimat negatif. Tidak boleh mencontek temannya, gitu. Tidak boleh. Nah, kalimat-kalimat yang negatif seperti itu harus dibuat menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh mencontek hasil pekerjaan teman. Mau dibuat menjadi kalimat positif. Tugas dikerjakan sendiri. Contohnya seperti itu. Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas.
Kalimat positifnya mungkin bisa dirubah menaruh sepatu di luar kelas atau di rak sepatu, dirubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian dari kalimat-kalimat positif yang sudah dikumpulkan itu, nilai apa yang terkandung di situ? Contohnya tadi namanya tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Berarti nanti dirubah menjadi kalimat positif. Ya, menjaga ketenangan kelas. Nilai apa yang terkandung di situ? Kerukunan, nulis kerukunan. Seperti itu. Jadi setelah buat kesepakatan 1, 2, 3, maka durasinya 3 makan saja. Nanti ketika anak melanggar itu akan bingung sendiri. Kalau satu itu papan jarak. Iya, betul. Ya kalau pas satu mungkin kamu maunya seperti apa? Yes. Itu nanti akan lebih asik Bapak Ibu. Betul kan, lebih asik. Siswa akan lebih bertanggung jawab. Maksud aturan sendiri dilanggar sendiri kan mungkin. Nah, di situ kita latih bertanggung jawab. Nanti setelah berkesepakatan kelas, semua anak tanda tangan di kesepakatan kelas tadi disepakati, tanda tangan semua, tempelkan di kelas. Kesepakatan yang ada, nilai-nilai keyakinan yang ada, tanda tangan siswanya ada. Ketika ada yang melanggar, sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum, itu peraturan. Anak itu kan lebih bertanggung jawab. Itu menarik sekali Bapak Ibu. Nanti silakan saya Bapak Ibu buat untuk kesepakatan kelas. Wah, itu asik. Ini termasuk kita, karena kita termasuk manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, termasuk makan, minum, termasuk kebutuhan di sini. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita itu sebagai manusia ini memiliki kebutuhan untuk disayangi keluarga, disayangi orang lain, kita diterima di sebuah komunitas, kita diterima di lingkungan masyarakat, di rumah, kita butuh itu. Coba kalau tidak ada orang yang menerima kita kesana kita diasingkan, di kesana diasingkan, apa yang akan kita? Nanti yang kita lakukan mungkin bisa melakukan hal-hal yang negatif, seperti itu. Kebebasan. Jadi kita itu saya itu punya kebutuhan untuk bebas. Saya itu bebas ingin melakukan apa ya terserah saya memiliki kebebasan. Tapi kebebasan tetap harus yang bertanggung jawab, tidak kebebasan untuk sebebas-bebasnya itu tidak. Kebutuhan yang keempat, kesenangan. Nah, kita itu memiliki kebutuhan untuk senang. Apa yang akan terjadi jika hidup kita itu tidak ada kesenangan sama sekali? Dunia kiamat itu stres kita. Kita itu ingin memiliki kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Kita itu ingin menjadi penguasa. Nah, penguasa untuk orang lain, penguasa diri sendiri. Diakui apa tidak, kita memiliki kebutuhan itu. Bahwa kita itu ingin diakui oleh sebuah komunitas orang lain. Kita itu ingin mengatur. Mungkin kalau di rumah kita punya keluarga, ini ngatur kalau di kelas, di lingkungan kelas, kita ingin mengatur anak-anak kita. Padahal tadi saya sampaikan, anak-anak itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Anak itu melakukan, oh dia kalau seperti itu, dia nakal, dia kurang, dia mungkin dari kelima kebutuhan ini ada satu yang tidak terpenuhi. Dia pasti akan melakukan hal-hal yang negatif. Seperti itu. Coba kalau panjenengan salah satu tidak tercukupi, nah, kebutuhan dasar ini kita berusaha untuk memenuhinya agar kita itu melakukan sesuatu itu biasanya melakukan hal yang positif, hal yang baik-baik karena kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Posisi kontrol Bapak Ibu, inilah yang melekat kepada kita. 5 posisi kontrol sebagai guru.
ini bagus. Saya suka, saya sering baca-baca ini. Saya akan lupa baca-baca. Yang pertama itu posisi penghukum, Bapak Ibu. Saya itu di posisi penghukum sudah pernah. Saya sudah pernah melakukan itu. Kemudian posisi yang kedua itu membuat rasa bersalah. Saya juga sudah pernah melakukannya, Bapak Ibu. Dengan sudah atau belum? Nomor 1 sudah apa? Nomor 1? Nomor 2 sudah apa? Sudah. Kamu bagaimana? Saya kan sudah berusaha payah menjelaskan kamu tiap hari. Kamu seperti ini, kamu kan kasihan kok sama saya. Anaknya nanti, ya gitu. Nanti anak, guru sangat capek saya. Ternyata nanti sedih membuat rasa bersalah. Saya sudah pernah melakukan itu. Dampak sekilas efektif. Karena menurut ternyata begitu saya tidak mengajar, wah bebas. Saya berangkat karena polos mungkin suka banget bahagia polos. Karena seperti itu. Mungkin di sini pun sama ya. Ketika saya berangkat, ya kemudian dua posisi ini penghukum dan pembuat merasa bersalah ini posisi yang kalau bisa kita tidak gunakan. Seperti itu. Yang kita gunakan yang 3, 4, 5 sebagai teman, sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Saya sebagai teman pun saya tidak pernah. Kemarin saya ceritakan, saya bocah sama guru yang lain, tidak ikut, tidak ikut, sama saya ikut. Saya sering ngobrol tongingan, walau anak-anak curhat. Karena dia menganggap gurunya itu sebagai teman dia. Tapi tetap ada batasan. Kemudian sebagai pemantau, ini pun saya tidak pernah lakukan. Karena di pemantau ini kan di sekolah sudah ada peraturan, sehingga sepakatan nanti ketika tidak melakukan nanti bagaimana dipantau. Akhirnya anak sekarang apa dipantau. Jangan dibiarkan begitu saja. Mau seperti apa ya sudah bahasa sudah. Karena kan ini betul dasar kebebasan loh. Iya, tapi kan tidak boleh mengganggu yang lain pada batasannya. Tidak bebas sebebas-bebasnya kan tidak. Pemantau kita perlukan. Ini nanti identitas yang berhasil yang 3 ini. Kalau yang 2 ini, yang atas itu identitas gagal. Kita gagal. Ini saya juga pernah melakukannya. Saya gagal. Lah yang diharapkan dari kita itu Bapak Ibu, kita bisa menjadi manajer. Manajer ini yang tadi diterapkan pada segitiga restitusi. Kalau anak yang melakukan hal yang baik, kita sih enjoy saja karena memang seperti itu. Tapi ketika kita menjumpai anak yang kurang baik, tidak pas atau melanggar aturan, nah kita berusaha menjadi manajer. Karena manajer ini dia akan bisa menjadi teman dan memantau. Jadi di posisi manajer ini dia juga sebagai teman, juga sebagai pemantau. Penghukum itu kemungkinan bermarah dan pendendam, bersifat agresif. Ketika panjenengan saya dengan sebagai penghukum, anak itu punya rasa dendam. Nah kita jangan menciptakan anak-anaknya seperti itu. Ketika dibuat rasa bersalah, murid itu kan merasa bersalah. Nanti itu kalau kelamaan nanti malah payah. Mengecewakan bapak ibu, dan mengecewakan guru. Untuk teman, murid akan merasa senang, akrab dengan guru, seperti itu. Di sini juga ada dampak negatifnya. Ketika suatu saat nanti saya dengan tidak mendukung idenya dia, suka balas sih, seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu, ada kemungkinan seperti itu. Kalau di posisi pemantau, baru memahami konsekuensi yang tadi saya sampaikan. Jadi
tahu konsekuensinya apa. Oh, kamu sudah nggak pakai seragam, konsekuensinya apa? Baris di sana, gitu ya. Itu pemantau. Oh, dia tidak pakai topi, dia tidak pakai dasi, dipantau, konsekuensinya apa? Dia tahu. Kemudian ini harapannya kita itu sebagai manajer. Di manajer ini kita itu bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, murid merasa bebas, merdeka, kemudian kita itu bisa menciptakan lingkungan yang positif, yang aman, yang nyaman. Murid di sekolah itu merasa bahagia. Yang penting itu di sekolah itu murid harus bahagia, harus aman, harus nyaman. Siapa yang bisa melakukan itu? Kita semua warga sekolah. Tidak bisa saya sendiri, terus Pak Bas sendiri, Pak Eko sendiri, tiap kelas sendiri, tidak bisa. Kita harus bekerja sama, harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan, yang aman, yang nyaman. Nah, harapannya dengan yang tadi kita bahas itu, budaya positif di sekolah kita itu bisa tercipta di situ. Itu harapannya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Semuanya bekerja sama, berkolaborasi, kita ciptakan budaya positif di sekolah kita. Harapannya ke depan, 1 tahun, 2 tahun ke depan, kita sudah menciptakan anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Karakter anak yang memiliki motivasi dari diri, bukan motivasi dari luar. Karena motivasi dari luar, ketika motivasinya tidak ada, dia akan kembali jatuh. Tapi ketika motivasi dari diri, situasi apapun, nanti anak tersebut akan berkembang menjadi lebih baik karena motivasi dari dalam. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan, ataupun pernyataan, penguatan dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan, silakan Bapak Ibu. Ini tadi maksudnya keyakinan kelas atau kesepakatan itu sama atau yang diambil yang mana yang lebih efektif? Keyakinan sama kesepakatan. Oke. Jadi begini Bu Budi, untuk nilai keyakinan itu berada abstrak di dalam kesepakatan. Kalau kesepakatan kan bentuknya tulisan, tapi contoh mana tidak boleh mencatat pekerjaan temannya. Nanti kan ada nilai yang terkandung kejujuran, gitu. Nah, nilai-nilainya itu nilai kejujuran seperti itu. Jadi nilai keyakinan kelas itu terkandung di dalam kesepakatan kelas. Nanti kalau nilai keyakinan tidak usah banyak-banyak, 10-20, nanti malah tidak hafal anak. Nanti katakan saya sudah buat 10 kesepakatan kelas, saya sudah buat 10. Dari 10 kesepakatan kelas itu mungkin nanti hanya akan ada 3 nilai keyakinan. Karena mungkin ada nilai menghargai, menghormati sama mungkin, kejujuran mungkin sama. Tidak boleh meminjam barang milik orang lain, tidak boleh. Nah, nanti mungkin nilainya nanti akan lebih sedikit. Jadi nilai-nilai keyakinan itu nilai-nilai yang terkandung di dalam kesepakatan kelas setelah diubah menjadi kalimat yang positif tadi. Seperti itu Budi. Ada lagi Budi? Yang lain? Kalau tidak ada, saya mohon maaf banyak kesalahan, kehilapan yang saya sengaja maupun yang tidak, banyak tutur kata yang kurang pas di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada panjenengan. Saya Iri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anakku. Untuk kegiatan kita hari ini, kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Nanti anak-anakku membuat sebuah kesepakatan bersama untuk kelas kita
tulis. Harapannya kalian tidak menulis kata-kata yang negatif. Tidak boleh, dilarang. Usahakan jangan menulis seperti itu. Tapi ketika pelajaran harus memperhatikan penjelasan guru. Seperti contohnya seperti itu. Membuang sampah pada tempat sampah. Seperti itu. Kata-kata jangan, tidak boleh, diusahakan tidak menggunakan kata itu. Bisa ya? Paham semua ya? Nanti begitu satu sudah selesai kalian tulis, kemudian kalian ajukan di kertas yang bagian sini. Tadi kalian sudah membuat sebuah kesepakatan kelas, kemudian menentukan nilai-nilai dalam kesepakatan kelas tadi. Nah, nilai-nilai yang kalian tulis itu nanti akan menjadi keyakinan kelas kita. Saya akan membacakan nilai-nilai keyakinan kelas kita. Yang pertama, harus saling menghargai teman. Setuju? Sepakat ya? Sepakat. Harus bertanggung jawab. Setuju? Setuju. Tadi mengerjakan tugas. Harus saling membantu, saling menolong. Setuju? Setuju. Disiplin. Setuju? Setuju. Baik. Nilai keyakinan itu silakan kalian ingat-ingat. Nanti dalam keseharian kalian melaksanakan, tidak boleh keluar dari nilai keyakinan tadi. Sekarang bergantian maju satu-satu, terus tanda tangan di sini. Terima kasih anak-anakku. Tadi kita sudah membuat sebuah kesepakatan kelas, kemudian kita membuat keyakinan kelas kita. Ingat-ingat, semoga kita bisa menjalankan keyakinan kelas kita. Kalian bertanggung jawab terhadap nilai keyakinan di kelas kita. Bisa ya? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Abdullah dari SDN Negeri 2 Gonulor. Sangat senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastin Iqbal Muneswa dari SD Negeri 2 Gonulor. Sangat senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zainal Muriah dari SD Negeri 2 Gonulor. Kelas 5. Menyenangkan. Sangat penting. Penting sekali. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena dapat menghargai orang lain.